Saudara, ini pertanyaan yang kerap kali muncul setiap kali kalau saya pelayanan ke gereja-gereja. Saudara, ada seminar kepemimpinan, seminar mengenai pelayanan oleh anak-anak muda yang kadang-kadang nggak memiliki akses kepada gembalanya. Hmm, Saudara. Ya, jadi siapapun yang menanyakan ini, you are not alone, ya. saudara. Ya, karena saya juga tumbuh dalam gereja lokal, saya dari jemaat, saya melayani sampai saya menjadi boleh dikatakan memiliki anak-anak rohani, saudara. Sekarang saya ngomong kepada pemimpin dulu. Saya sudah berkata kepada diri saya berjanji saya tidak mau menjadi pemimpin yang nggak bisa di-approach, saudara. Ya, saya mau jadi pemimpin yang apa adanya, yang bisa diajak ngopi, saudara, yang bisa diajak makan bakmi, yang bisa diajak ngobrol. Tentu perlu diatur waktunya, ya karena kan semua orang punya jadwal, schedule, Betul. agenda. Pendeta juga ada jadwal, schedule yang cocok, saudara. Pasti semua bisa diatur, saudara. Tapi saya mau menjadi pribadi yang ayo ngobrol, begitu. Nah itu untuk pemimpin, itu menurut saya sebuah janji bagi diri sendiri. Namun saya memahami kadang-kadang untuk pemimpin yang lebih senior tidak sefleksibel dan seterbuka itu. Kenapa? Karena generasi khususnya generasi baby boomer ke atas, again, tidak semua, tapi sebagian besar merasa kikuk, Ya. merasa sedikit awkward kalau ngomong sama yang jauh lebih muda di bawah mereka. Bukannya mereka nggak mau, cuma mereka juga bingung bagaimana cara nyambungnya, cara Iya. ngomong yang enak, begitu loh. Nah, kalau saudara dalam posisi sebagai anak rohani, ketemu sama bapak rohani yang kok nggak dicariin ya? Atau kok aku kayaknya susah banget sih? Saudara pernah nggak datang ketemu pribadi? Jangan WA, karena mereka mungkin bukan generasi yang nyaman di WA. Saudara datang dengan sopan, saudara ketemu habis ibadah. Om, permisi. Pak, permisi. Saya di gereja di sini udah cukup lama. Mungkin saya udah pelayanan. Saya pengen ketemu Om untuk kenalan sama Om atau sama Bapak atau Ibu lebih dalam lagi, boleh nggak? Saya yakin namanya Bapak Rohani Gembala pasti mau. Yakin saya, saudara. Mungkin mereka merasa kagok awal-awal karena mungkin ada gap usia yang jauh, saudara. Tapi kita sebagai anak ini mesti punya hati anak sonship. Saudara sebagai anak, saudara cari bapakmu. Nggak apa-apa Om, kalau sibuk. Om waktunya kosong kapan? Saya coba ngikutin waktunya Om. Nah itu menunjukkan kerendahan hati kita mau ngikutin dia. Saudara, karena kita juga mesti ngerti, mungkin beliau sibuk, pelayanan segala macam, saudara. Ada pekerjaan, ada keluarga, mesti ya macam-macam, saudara. Kita yang mesti merendahkan hati, mencari waktu pemimpin kita, saudara. Ya, nah kalau tadi dalam pertanyaan disebut juga dalam fase kering, mencari mungkin mau Bible study, saudara. Saya juga menyadari bahwa tidak semua gembala juga nyaman ketika ditanya soal apologetika, ditanya soal doktrin, saudara. Ya kita mesti memahami, saudara. Saudara bisa mengisi kehausan dan kekeringan soal Bible study ya lewat YouTube seperti ini. Episode podcast seperti Dio and Mike Podcast. Saudara bisa belajar. Zaman sekarang saudara belajar itu banyak bisa dari mana-mana. Saudara, tapi kalau saudara tertanam dalam gereja lokal, saudara, saya berharap saudara tetap mengikuti arahan dan visi gembala saudara. Sebetulnya pertanyaan ini itu tentang gereja besar atau gereja kecil. Anda bisa bayangkan gembala punya jemaat 3.000. Ketemu sama satu orang satu tahun cuma 365 orang. Tidak mungkin bisa ketemu dengan bahkan satu jemaatnya lebih dari satu kali dalam satu minggu. Iya. Saudara dan saya juga harus sadari bahwa ada waktunya memang di mana pemimpin gembala senior dengan gereja dengan skala yang lebih besar. Saudara nggak bisa memiliki hubungan berbeda dengan gereja yang memang kecil gitu Iya. loh. Karena urusan dengan waktu, logistik, Iya. dan bermacam-macam. Tapi nyatanya sekarang ada gereja besar, ada gereja kecil. Saudara ada di dalam gereja besar, saudara bisa di gereja kecil. Itu faktanya. Iya. Bukan berarti yang dari gereja besar harus lari ke gereja kecil. Iya. Bukan berarti yang di gereja kecil harus pergi ke gereja besar. Tapi yang saudara harus mengerti adalah jika saudara ada di dalam sebuah komunitas kerajaan Allah, saudara harus selalu mulai dengan siapa yang bisa bersentuhan dengan saudara. Salah satu jawaban di gereja besar adalah apakah saudara tergabung di small group. Komsel. Kalau nggak ada komsel, ya itu harus dipertanyakan gitu. Apakah gereja yang besar itu melakukan pemuritan atau tidak. Orang suka tetap datang kenapa? Tertarik karena acaranya, pembicara pengkhotbahnya, musisinya, atau bahkan sekarang adalah jam ibadahnya. Tapi kalau saudara rindu dan haus untuk ada di dalam komunitas,
maka saudara akan menggabungkan diri ke dalam komunitas dan tidak tunggu untuk diajak bergabung. Iya. You need to be proactive with your faith. Amen. You need to be proactive with your faith. Dan saudara, Anda cari. Anda bisa dapatkan pengajaran. Anda membutuhkan pengajaran, Anda bisa ke YouTube, Anda bisa dengarkan podcast seperti Dio and Mike. Tapi if you need relationship, you Yeah. need mentorship, Anda butuh penggembalaan, dan saudara harus mencari orang, komunitas, pribadi yang memang bisa memberikan penggembalaan yang saudara butuhkan. Iya. Gitu loh. Iya. Ya memang nggak bisa dipungkiri. Lah kalau sekarang kita semua gereja akan bilang, yang penting kamu setia, yang penting kamu diam. People will always have different perspective, but you know what you need. Setiap orang percaya bertanggung jawab untuk mencari, mengejar apa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan rohaninya. Jadi kalau saudara di satu tempat yang memang kamu sadar, pemimpin kamu memiliki jemaat yang begitu banyak, dan tidak mungkin Anda ngopi makan dengan pemimpinmu, ya mungkin salah satu cara, sarana untuk keperluan kamu, ya cari gereja lain gitu loh saudara. Tapi kalau saudara di sana bertemu mungkin bukan dengan gembala seniornya, tapi Anda bisa bertemu dengan mentor rohani, kakak rohani, pemimpin komsel, pemimpin sel, yang saudara juga dimuridkan dan dimentor, praise the Lord. Intinya, jangan kita salahkan orang lain. Iya. Sebab orang lain tidak bersalah untuk pertumbuhan kita sendiri. Mau kita sendirian asal berjalan bersama dengan Yesus, saudara dan saya tidak mungkin terhilang, tidak mungkin tersesat. Oleh sebab itu pun, yes, apakah ada gereja yang sempurna? Enggak. Nggak ada. Bukan berarti kita mengatakan bahwa pemimpin semuanya benar, apapun yang mereka lakukan terima saja. Tidak. Bagaimana setiap pemimpin membangun gerejanya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Iya. Tapi yang kita mau ngomong kepada semua orang percaya, pemimpin atau non-pemimpin, kita bertanggung jawab untuk pertumbuhan rohani kita sendiri. Waktu kamu mencari, kamu menemukan. Waktu kamu bertanya, Tuhan menjawab. Waktu kamu mengetuk pintu, Tuhan membukakan pintu. Amen.